Jumpa kembali di video kedua wawancara sama musisi di channel Adityana. Hari ini saya bersama musisi arranger yang sudah melanglang buana bermusik sampai keliling Eropa bersama Langen Parandumadi. Betul. Langen Parandumadi. Namanya agak susah soalnya. Beliau ini adalah salah satu arranger yang domisilinya di Bandung, yang udah pernah jadi musik director dan vokal director di Suara Indonesia, terus pernah juga jadi arranger dan vokal director di salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia, X Factor. Juga pelatih PSM, Paduan Suara Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga, ini panjang. Beliau juga adalah salah satu praktisi musik kontemporer karena beliau adalah salah satu anggota di ensemble Kiai Fatahillah. Jadi salah satu grup musik kontemporer yang sudah melanglang buana keliling Eropa. Beliau juga salah satu arranger dan player di grup musik tersebut. Seperti inilah tempat kerja salah satu komposer hebat yang saya kenal. Karena baru sampai Alangan aja komposer hebat yang saya kenal. Jadi saya juga amin agar kedepannya bisa kenal komposer-komposer hebat lainnya. Kita langsung aja ke interviewnya. Mangga. Apa kabar Alangan? Alhamdulillah. Di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Betul. Baik-baik saja. Musisi? Ya baiklah karena kita di rumah. Jadi kondisinya insya Allah baik. Kemarin nonton ada musisi yang diwawancara sebagai musisi terdampak corona. Iya, si Zulki. Selamat pagi Mas Zulki, bagaimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Mas sehat, tapi saya pengen tanya kalau keuangannya sehat tidak? Beneran, wow, kayaknya mana? Mas Alangan sendiri merasakan apa yang dibahas di situ? Ya terasa ya. Salah satunya yang pasti semua, gak hanya musisi aja sebenarnya ya, orang-orang yang bekerja di industri kreatif pasti terasa karena event-event banyak yang di cancel, ditunda, yang istilahnya postpone lah apalah gitu. Itu lumayan mempengaruhi dari segi pendapatan. Mempengaruhi dari segi pendapatan. Iya. Kenapa saya mau tertarik untuk mewawancara Alangan juga? Karena banyak musisi yang memang apa ya, ngerasa bahwa jadi musisi itu bisa apa sih? Gitu. Maksudnya nggak bakalan survive lah atau nggak bakalan bisa hidup lah kalau misalkan menjadi musisi. Tapi kenapa saya mewawancara Alangan? Selain dia adalah komposer yang memang hebat menurut saya dan senior saya juga di musik putih, dia juga salah satu senior yang memang bisa survive dan apa ya, bisa hidup sebagai musisi, mengandalkan profesi sebagai musisi untuk dijadikan mata pencaharian. Jadi musisi murni lah intinya. Insya Allah musisi murni. Apa yang rasakan sebagai musisi di tengah pandemi ini? Ya seperti tadi dikatakan ya, kerugiannya kita banyak event cancel karena saya selain kerja di studio juga saya tetap main di event-event musik, konser-konser musik. Banyak yang postpone, banyak yang cancel. Itu ya lumayan lah, yang asalnya kita satu bulan bisa ada misalnya minimal 5 titik, 6 titik gitu. Itu hampir semuanya gadas. Kerugiannya sih itu ya. Terus selain
kita main di event-event seperti juga ada kan yang kayak produksi-produksi begini nih. Kadang-kadang kan kita butuh orang lain ya, kayak saya butuh pemain instrumen lain yang saya nggak bisa. Ya saya bukan profesional, misalnya saya butuh pemain gitar atau pemain bass, kita nggak bisa karena ada physical distancing sama social distancing. Terus misalnya saya harus ngetek vokalisnya agak takut buat keluar rumah segala macam, itu lumayan agak ngehambat juga. Karena emang tidak semuanya juga bisa dilakukan online ya. Betul, ya kayak kita kan harus kalau misalnya si pemain instrumennya punya alat seperti ini di rumah, bisa ya kita kerja terus gitu. Cuman kalau yang nggak punya, dia harus datang ke sini, agak sulit juga. Itu yang hambat, yang hambat sih itu. Karena kalau misalkan taking vokal juga, ya kita harus punya alat yang representatif, ya biar noise, biar kualitas vokalnya juga bagus. Apa yang bisa musisi lakukan untuk masyarakat di tengah-tengah pandemi corona? Yang pasti menurut saya menyebarkan aura positif ya. Menyebarkan aura positif? Lewat karya seni dong pasti. Kalau musisi lewat musik lah gitu. Kita bisa kayak bikin karya untuk menyemangati teman-teman di luar sana. Orang-orang yang juga mungkin kan lagi zaman medsos nih, kita bisa upload lah di medsos untuk menyemangati mereka, tidak hanya biar mereka nggak baca hal tentang virus itu lagi, kematian, berita penambahan yang positif segala, tapi kayak kita bisa kasih hiburan lah. Karena kita memang manusia penghibur kan. Kalau orang seni itu fungsinya ya selain salah satu fungsinya yang menghibur masyarakat, kita hibur dong mereka dengan musik-musik positif, ya semangat hidupnya gitu. Karena ternyata saya juga baca beberapa artikel psikologi sebenarnya kepanikan di tengah pandemi ini atau misalkan negative thinking di tengah pandemi ini ternyata juga sama bahayanya dengan virus itu sendiri. Betul. Jadi menurut Alangan fungsi musisi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat adalah menyebarkan hiburan. Yes. Agar media sosial dipenuhi dengan aura positif. Betul. Buat Alangan sendiri, apa yang sudah dilakukan di masa-masa pandemi ini? Ya, saya ikut kemarin baru sama teman-teman bikin, mereka bikin di rumahnya masing-masing. Kita cover satu lagunya dari Kahitna waktu itu, Bumi Indonesia, untuk menyemangati bahwa meskipun dengan keadaan seperti, kita tetap harus punya semangat membangun Indonesia lebih maju, lebih baik lagi. Kemarin sama teman-teman musisi Bandung bikin cover dari rumah masing-masing, satuin saya mixing, teman yang edit videonya kita upload di IGTV. Jadi di sisi lain sebenarnya ada produktivitas yang ada produktivitas di sisi lain yang bisa dilakukan sama musisi secara bareng-bareng gitu ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana pendapat AA tentang kebijakan pemerintah terhadap event-event yang di-cancel gara-gara COVID-19 ini? Ya harus mendukung. Harus mendukung buat ya? Iya, kalau saya sih mendukung, meskipun kena dampaknya, tapi harus mendukung ya, gimana lah, emang kondisinya seperti ini. Ya kita harus tidak boleh egois lah gitu kan, mentang-mentang ngerasa sehat gitu. Saya mah udah sehat, nggak akan tertular, pokoknya bikin event aja lah gitu, nggak mungkin begitu. Meskipun sama-sama merasakan dampak secara finansial. Iya, harus, karena kalau kita tidak kerjasama atau tidak mendukung program, ya mau kapan selesainya? Minimal dari diri kita sendiri, kita sadar akan hal itu lah. Apakah seorang yang bergelut di bidang seni bisa dikatakan bahwa itu adalah profesinya? Dan bagaimana cara menghilangkan stigma masyarakat Indonesia? Khususnya, ini mungkin pertanyaannya dari orang yang udah mau menikah nih. Bagaimana cara menghilangkan stigma masyarakat Indonesia, khususnya mertua atau orang tua sendiri yang menganggap bahwa menjadi musisi itu adalah bukan pekerjaan yang menjanjikan? Lucu ya, saya ceritalah dikit lah. Dulu pernah kayak mau bikin KTP gitu, atau mau bikin apa ya, bikin NPWP kalau nggak salah. Saya pengen di status
profesinya itu seniman atau musisi. Si petugasnya nanya, ada profesi lain Pak, soalnya kurang jelas. Musisi tidak dianggap sebagai profesi yang jelas. Dia ngomongnya kurang jelas profesinya. Saya ketawa. Pak, gini deh Pak, Bapak kalau upacara pas naikin bendera pakai lagu apa Pak? Indonesia Raya. Nah itu kerjaan saya Pak. Kalau Bapak nggak pakai Indonesia Raya nggak akan naik benderanya. Maksudnya ya masyarakat masih menganggap kalau profesi itu ya harus kerja kantoran, bergaji tetap. Tapi ini menarik sih. Karena saya belum mengalami dan belum melakukan perpanjangan KTP kan. Jadi saya belum tahu bahwa sebenarnya profesi sebagai musisi ini belum dianggap di Indonesia sebagai salah satu profesi. Kalau seniman ada. Oh, seniman ada. Di KTP seniman ada. Waktu itu saya NPWP pengen seniman musisi harusnya ada. Memang di situnya nggak ada sih ditulis, ada lainnya di si apa? Itu tuh namanya formulirnya itu profesi apa? Kayak misalnya apa PNS, apa swasta, wira swasta, apa lainnya. Gua pengen nulis musisi gitu. Ini Pak, kayaknya kurang jelas. Ada yang di tanda ini nggak ada, petani misalnya nggak ada gitu. Mana? Ya udahlah, saya nulisnya wirausaha aja akhirnya gitu. Sebenarnya harusnya bisa. Waktu itu saya pernah lagi sama Kiai Fatahillah, kita lagi proses di Belanda waktu itu. Kita bikin karya di sana, sama Pak Iwan, dosen kita berdua. Dosen kita berdua. Jadi dia udah bikin komposisinya, terus kita kerja sama-sama di sana. Lena Urbana namanya, mereka dance company. Kalau di kita mah sanggar tari lah ya artinya, untuk bikin karya kolaborasi antara Kiai Fatahillah dan Lena Urbana, karya tari kontemporer dan musik juga musik kontemporer. Waktu itu kita lagi proses ya saya dapat bahan baru, akhirnya harus latihan masing-masing, penari harus latihan masing-masing, jadi latihan individual. Oke, ya berarti saya latihan di ruang saya dan di ruang piano di kantor waktu itu di sana. Ketika ada orang lain mau masuk, dia bilang, oh sorry, you are working. Saya mau ngambil sesuatu. Saya lagi latihan. Saya dibilang, oh Anda lagi kerja ya? Itu jadi beda banget ya? Beda. Kalau kita biasanya kentrang-kentrang gitu ya, lagi latihan, ngapain sih berisik? Latihan itu bukan bekerja, padahal bukan bekerja. Untuk seorang musisi, latihan itu salah satu pekerjaan seharusnya. Dan mereka meminta maaf karena merasa mengganggu pekerjaan kita ya? Betul. Begitu. Benar-benar dihormati. Ya, karena di sana ya musisi itu ya memang profesi pekerjaan. Seharusnya di Indonesia juga masyarakat sadar akan itu. Mereka sekarang nih lagi diam di rumah, stay at home, ngapain? Pasti dengerin musik misalnya, cari hiburan atau nonton TV. Mereka juga dengerin ada musiknya. Ada musiknya, sound effect dan lain sebagainya. Ya, harusnya ya sadar sampai situlah gitu. Mereka tidak sadar bahwa itu profesi, tapi sebenarnya profesi kita itu adalah justru yang lebih banyak dikonsumsi sama mereka sehari-hari. Ya, terus kadang-kadang begini, kalau misalnya kita bilang musisi gitu atau seniman gitu, kadang-kadang mereka membedakan musisi dan seniman. Mereka nyangkanya kalau seniman tuh orang-orang yang kayak apa namanya, berpuisi, yang apa sih, yang teatrikal lagi demo, itu seniman lah gitu. Kalau musisi ya pemain musik, kalau enggak musisi harus udah ngeband masuk di TV gitu. Padahal nggak mesti seperti itu. Musisi itu masalah itu ya. Harus nggak sih ketika kita bermain musik atau kita sebagai menjadi praktisi seni, kita itu harus jadi selebriti gitu biar dapat duit? Nggak perlu, tapi kita harus mengaktualisasikan diri kita. Minimal di komunitas tertentu mereka tahu kita memang berprofesi di situ. Misalnya gini, saya adalah arranger misalnya, gua ngomong aja doang, karyanya nggak ada, dimainin sama orang belum pernah, orang bakal tahu dari mana kalau saya arranger. Maksudnya aktualisasi itu kayak itu, kita berkarya, dimainin dong karyanya, dipakai sama masyarakat, meskipun dalam lingkup kecil. Tapi proses berkesenian itu dari kita proses
bikinnya, proses kreatifnya sampai di diapresiasi sama masyarakatnya ada. Itu kita udah musisi. Meskipun tidak mendatangkan profit. Meskipun tidak mendatangkan profit, saya kira pasti akan dapat sih. Ya mungkin. Kalau misalkan kita serius di situ pasti ada. Iya, Pasti ada. pasti ada. Gak mungkin enggak. Gitu ya. Semua musisi pasti, ya meskipun nggak semua ya, tapi pasti pernah mengalami, jangankan stigma dari orang lain ya, orang tua sendiri pun kadang-kadang nggak percaya anaknya bakal kalau jadi musisi bakal hidup bagaimana gitu kan. Orang tua saya juga sama. Saya dulu sangat tertarik di bidang paduan suara. Ngapain sih paduan suara? Kenapa nggak ngeband gitu biar jadi artis ya? Orang tua saya aja ngomongnya gitu. Kalau orang tua saya kuliahnya bukan kuliah, dia dosen di SISI, ngomongnya istilahnya masih salah juga. Oh gitu. Bapak saya dosen teater, tapi dia ngomong ngeband dong biar jadi artis. Oh iya, harus jadi selebriti yang tadi saya gitu kan. Nah, tapi saya senangnya di paduan suara. Dari senang itu ternyata buat saya karena serius, konsisten, akhirnya mendatangkan profit. Sebagai pelatih paduan suara berapa tahun ya saya ngelatih paduan suara. Sekarang udah nggak ngelatih lagi, nggak aktif ngelatih. Saya ngelatih paduan suara dari tahun 2006. Tapi memang saya tahu juga sejarahnya sih, Alangan ini salah satu bukan salah satu orang ya, adalah orang yang mungkin bisa dalam istilahnya menghidupkan kembali sih gairah paduan suara mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu jadi cerita sekali di kampus kami waktu itu. Alhamdulillah. Akhirnya ya saya hidup dari paduan suara, dapat jodoh dari paduan suara. Iya. Dari jurusan apa? Kalau kuliahnya dia di Tata Busana UPI. Tapi dia dilatih sama saya dari SMA. SMA-nya? SMA 22 Bandung. Oh, SMA 22. Nah, SMA, dan SMP, SMP itu terkenal banget sih yang dilatih sama Alangan. Kalau misalkan ada lomba PSM di UPI, ya udah pasti menang biasanya. Dan masalahnya dia tidak hanya melatih di satu sekolah gitu, di banyak sekolah dan diaduin padahal sama-sama murid dia gitu. Ya. Jadi yang namanya itu aja. Jadi ya musisi itu harus sebuah profesi karena banyak teman-teman kita yang memang hidup benar-benar dari musik. Karena saya tahu Alangan juga bukan selebriti kok. Tapi ya rumah ada, ya, motor ada, kecil lah. Kalau misalkan mau jalan-jalan hujan ya mobil ada gitu kan ya. Jadi maksudnya bukan orang yang kekurangan juga gitu, meskipun dia berprofesi sebagai musisi, sebagai komposer, dan dia juga bukan selebriti, tapi ya hidupnya tidak kurang, aman, berkecukupan gitu ya. Semangat musisi. Jadi Alangan itu bukan menantu yang mengecewakan mertua, jadi istilahnya karena anak dari mertua ini sudah dinaungi oleh rumah gitu, kalau kemana-mana bisa diantar pakai mobil. Jadi buat yang tadi nanya, musisi itu profesi dan bisa mendatangkan profit ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat AA tentang banyaknya musisi yang membuat vendor musik buat wedding? Karena buat orang-orang yang nggak tahu nih, di Bandung vendor musik untuk wedding ini benar-benar menjamur. Malah buat alumni seni musik UPI sendiri, ketika mereka keluar, banyak banget yang setelah keluar mereka membuat vendor musik baru untuk wedding. Nah, tanggapan kayak gimana? Ya itu dan naon itu halus. Ya maksudnya tanggapannya apa ya? Ya bagus atuh. Karena itu salah satu bisnis yang menurut saya juga menjanjikan gitu. Tiap minggu orang pasti ada yang nikah, butuh musik gitu kan. Yang mereka mencoba untuk mengadu nasib di sana gitu. Ya bagus, kenapa? Emang kenapa? Masalahnya ada di mana? Masalahnya mungkin karena terlalu banyak, kan persaingannya mungkin jadi ketat di sana. Wah, sempit nih lahan saya, jadi sempit, jadi terlalu banyak nih orang-orang yang bikin vendor. Terus job saya makin kurang dong. Karena banyaknya musik vendor ini kan persaingan jadi ketat, persaingan harga pun menjadi ketat nih. Jadi harga-harga misalkan standar bayaran musisi
atau misalkan standar bayaran musik vendor ini kan jadi bersaing. Ya, ini sensitif ya, terutama ke teman-teman yang yang di Bandung yang banyak main di wedding, termasuk saya juga main di wedding. Cuman ini Pertanyaannya nakal ya? kenapa? Pertanyaannya terlalu nakal. Ya harus ambil resiko ya ngejawab pertanyaan ini gitu. Maksudnya begini, yang bikin susah itu vendor-vendor baru itu pasti bakal ngajuin aku bikinnya harga promo lah, harga promo lah gitu. Mereka pasti kan promo nih karena kita masih baru kayak gitu. Terus mereka juga memang lagi cari klien gitu kan, lagi cari nama juga biar bisa bertahan, biar bisa gede sama seperti vendor-vendor yang lebih dulu dan yang sudah melegenda di Bandung dan bertahan lama gitu. Ya begitulah bisnis gitu kan ya. Orang berhak memberi harga terhadap jasanya sebesar apa gitu. Tapi untuk musisi-musisinya nih, bukan pemilik vendornya ya, tapi musisi-musisinya juga harus bisa mempertahankan jasa. Saya juga jangan sampai dinilai tidak semestinya lah. Bisa mengukur sendiri misalnya, oh iya kemampuan saya mungkin masih segini atau bukan, jangan kemampuan lah, misalnya list lagu lah, kalau wedding kan hubungannya sama list lagu ya. Saya misalnya list lagunya belum banyak nih, masih banyak belajar, masih harus banyak ngulik ya. Misalnya dibayar segitu, kalau merasa susah juga ya, pengennya sih jangan dimurah-mareh lah. Jangan dimurah-mareh sama vendor musik gitu. Murah-mareh, saya mau translate apa ya? Jangan terlalu dimurahin ya. Ya jangan mau dibayar semena-mena lah gitu. Maksudnya kita bisa dibayar sama standar, kitanya juga ngejar standar itu gitu. Oh siapa sih senior kita? Oh senior kita mainnya udah begini ya, kita ikutin lah gitu. Ya kita contohin gitu. Sulit sih, kadang-kadang memang kalau di dunia musik ada yang begini nih. Saya juga dulu sama baru main nggak apa-apa lah dibayar segini juga gitu. Cuman kadang-kadang vendornya yang keenakan, dia malah jadi nyari yang begitu terus. Ketika kita udah minta naik, marah lah atau apalah gitu, nggak dikasih tanggal lagi gitu. Padahal kalau mau ya ada komunikasi yang jelas lah gitu. Kita sama-sama saling membutuhkan. Musisi butuh pemasukan, vendor juga butuh musisi yang bagus, yang baik gitu. Jadi untuk banyaknya vendor musik yang menjamur ini sebenarnya untuk kalangan sendiri ya tidak masalah, karena mungkin jadi ada persaingan bisnis di situ. Dan orang-orang pun mungkin bisa jadi memilih dan memilah mana vendor musik yang memang punya standar yang tinggi, vendor musik yang memang menawarkan jasa yang lebih baik meskipun harganya lebih tinggi. Jadi memang ada persaingan di situ. Jadi mungkin masyarakat pun bisa memilih sesuai budget. Jadi bisa memilih sesuai budget gitu, karena memang menurut saya vendor musik yang memang karena saya tahu di sini vendor-vendor musik yang udah lama dan memang udah terkenal, mereka punya kualitas tersendiri. Kayak kalau misalkan di industri itu ada quality check. Ya. Jadi memang mereka punya standarisasi, pemain musiknya memang lebih bagus gitu, komposisi pemainnya memang dari kalangan-kalangan yang memang yang tadi disebut list lagunya lebih banyak dan memang pengalamannya juga lebih tinggi. Terus begini memang pasti suka ada istilahnya adalah harga perkenalan gitu. Kamu mainnya bagus mainlah sama vendor saya gitu misalnya. Tapi segini dulu ya, kan perkenalan gitu. Gak apa-apa sih, kalau menurut saya terima aja dulu. Sebagai misalnya saya nih sebagai pemain playernya gitu. Tapi jangan terlalu lama perkenalannya gitu. Kenalan terus. Kita juga harus berani ngomong gitu. Kita sebagai player harus berani ngomong. Nih gimana nih? Saya kata Pak Bos misalnya, mainnya bagus nih. Terus gimana nih sekarang perkembangannya? Saya bisa naik gak? Misalnya atau gimana gitu. Jangan takut lah.
Kalau emang pemilik vendornya memang fair, memang bager mah pasti ngerti lah kata saya gitu. Mun emang teu bager yang ditinggalkan gitu. Jadi jika Anda sebagai playernya buat jadi harus lebih berani lah. Iya, tapi secara personal gitu. Standarisasi diri. Secara personal gitu. Dengan evaluasi selama ini saya main sama Kak Bos gimana nih gitu. Ada perkembangan, apa kekurangannya, segala macem. Kalau misalnya dia muji, ya ini satu mental naik. Karena butuh gitu ya. Iya tuh. Yang saya ikutin sih yang Erwin Gutawa itu memang benar-benar banyak banget orang-orang yang ikutan. Dan yang di repost itu ya banyak juga gitu, banyak banget yang di repost. Tipsnya belum. Oh, tips ya. Tips bikin biar mereka memproduksi musiknya bagus nih, karena mereka di repost tuh sama Erwin Gutawa. Biar penyuluhannya lebih baik lagi. Ya harus melihat teknologi lah. Buat anak-anak yang sekarang kuliah di bidang seni atau musik gitu, mereka sedang bertanya-tanya apakah masa depannya jelas atau tidak gitu ya. Bisnis musik seperti apa sih yang bisa mendatangkan profit buat kita? Jadi benar-benar bisa kerja di rumah ya? Kerja di rumah, bisa sambil ngopi. Saya punya temen senior pemain cello, dipanggilnya Acong, si Acong. Dia memang score writer dan hidup dari situ. Yes. Karena memang benar kata Alan tadi, semua orang tuh kayak udah hopeless aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak diajak main di weddingan dan tidak bermain musik secara langsung di wedding, ya udah mereka tuh ya udah gue nggak kepake, gue nggak bisa jadi praktisi seni, udah aja jadi guru honorer. Terus ya udah sebenarnya banyak banget lapangan pekerjaan untuk bermusik.